Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu dari matematika yang membahas tentang penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol pengganti berupa huruf-huruf yang mewakili suatu angka. Bentuk aljabar seperti apa, Bu? Nah, untuk memahami bentuk aljabar, simak permasalahan berikut ini. Pada pagi hari yang cerah, Pak Banu bertemu dengan Bu Santi saat hendak membeli buah di pasar. Nah, Pak Banu membeli 2 buah nanas dan 2 buah apel. Sedangkan Bu Santi membeli 1 buah nanas dan 3 buah apel. Nah, sekarang kita misalkan buah nanas dengan X dan buah apel dengan Y. Sehingga Pak Banu membeli 2X ditambah 2Y dan Bu Santi membeli X ditambah 3Y. Nah, bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabar ada bermacam-macam. Contoh lainnya yakni bentuk aljabar lainnya yakni ada 2X ditambah 5Y dikurang 7. X kuadrat ditambah 5X dikurang 7. 2X kuadrat ditambah 5Y kuadrat ditambah X dan 1/A ditambah 1/B. Di dalam bentuk aljabar ada yang namanya unsur-unsur aljabar. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur aljabar? Saya tahu, Bu. Unsur-unsur dari aljabar yakni koefisien, variabel, dan konstanta. Ya, benar yang dikatakan oleh teman kalian. Lalu, apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Pada bentuk aljabar berikut, X dan Y merupakan variabel. Nah, variabel atau peubah adalah simbol yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel seringkali disimbolkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, hingga Z. Nah, pada bentuk aljabar berikut, 2 dan 5 termasuk ke dalam koefisien. Nah, koefisien adalah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Pada bentuk aljabar berikut, 3 termasuk konstanta. Nah, konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap untuk nilai peubah berapapun. Nah, di sini 16 termasuk ke dalam hasil. Suatu variabel pasti punya yang namanya koefisien ya, anak-anak. Iya, Bu. Selain istilah koefisien, konstanta, dan variabel, kalian juga akan menemukan istilah lain yakni suku. Wah, apa itu ya? Suku itu apa ya, Bu? Nah, suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta yang dipisahkan oleh operasi perhitungan. Terdapat 2 jenis suku pada aljabar. Apa saja ya? Saya tahu, Bu. Suku pada aljabar ada 2 jenis, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Iya, benar. Dikatakan suku sejenis apabila variabel beserta pangkat variabelnya itu sama. Tetapi apabila keduanya berbeda, maka disebut suku tidak sejenis. Sekarang coba perhatikan bentuk aljabar berikut ini.
Manakah yang termasuk suku sejenis dan suku tidak sejenis? Setelah kita mengetahui bentuk dan istilah dalam aljabar, sekarang kita mempelajari cara untuk menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Sama seperti operasi penjumlahan aljabar, kita hanya bisa melakukan operasi pengurangan apabila suku-sukunya sejenis. Ayo, masih ingat kan apa itu suku sejenis? Nah, agar lebih paham, coba kita kerjakan soal berikut ya. Nah, pembahasan selanjutnya kita lanjutkan setelah jam istirahat ya. Baik, Ibu. Halo Sari. Bolehkah aku bergabung denganmu? Halo Dina, tentu saja boleh. Mari duduk sini. Terima kasih. Dina, kamu tadi membeli apa? Aku membeli buku dan pensil. Apakah buku dan pensilmu sudah habis ya? Tidak, Sari. Tetapi aku memang terbiasa untuk menyimpan stok buku dan pensil di rumah. Memangnya sekarang stok buku dan pensilmu ada berapa? Kemarin aku punya stok 10 buku dan 8 pensil. Lalu adikku meminta 5 buku dan 5 pensil. Sore harinya ayah membelikanku 4 buku dan 5 pensil. Sekarang aku membeli lagi 3 buku dan 3 pensil. Kira-kira ada berapa ya buku dan pensil yang aku punya sekarang? Ini permasalahan yang mudah. Kita sudah mempelajarinya tadi di kelas. Oh iya, ayo kita hitung bersama. Mula-mula kita ubah dulu permasalahanmu menjadi bentuk matematika. Iya. Setelah itu kita misalkan buku sebagai variabel B dan pensil sebagai variabel P kan, Sari? Iya, lalu kita hitung deh. Selanjutnya kita ubah lagi bentuk B sebagai buku dan bentuk P sebagai pensil. Jadi jumlah buku dan pensilku. Iya, jadi banyak buku dan pensil yang kamu miliki sekarang sebanyak 12 buku dan 11 pensil. Iya, terima kasih banyak, Sari. Iya, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke operasi perkalian bentuk aljabar ya. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang hanya bisa diselesaikan apabila suku-sukunya sejenis, untuk perkalian dapat diselesaikan baik sukunya sejenis maupun tidak sejenis. Operasi perkalian bentuk aljabar bisa kita selesaikan dengan metode distributif. Ayo, ada yang masih ingat gak? Lupa Bu. Kita bahas dulu perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar ya. Nah, metode distributif yang digunakan yakni sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan sifat distributif perkalian pada pengurangan. Sifat distributif perkalian pada penjumlahan yakni X dikali dalam kurung Y ditambah Z sama dengan dalam kurung X dikali Y ditambah di dalam kurung X dikali Z. Sedangkan untuk sifat distributif perkalian pada pengurangan yakni X dikali dalam kurung Y dikurang Z sama dengan di dalam kurung X dikali Y dikurang dalam kurung X dikali Z. Untuk setiap X, Y, dan Z adalah bilangan bulat. Untuk contoh yang pertama yakni 2 dikali dalam kurung X ditambah 5.
Untuk mengerjakan soal berikut, kita menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan, sehingga diperoleh sama dengan 2 dikali X ditambah 2 dikali 5, sama dengan 2X ditambah 10. Contoh yang kedua yakni 5 dikali dalam kurung X dikurang 2. Untuk mengerjakan soal nomor 2, kita menggunakan sifat distributif perkalian pada pengurangan, sehingga diperoleh sama dengan 5 dikali X dikurang 5 dikali 2, sama dengan 5X dikurang 10. Untuk perkalian dua bentuk aljabar, kurang lebih caranya sama ya dengan perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Baiklah anak-anak, itulah sedikit pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalian bisa mempelajarinya lagi di rumah dan coba temukan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar di sekitar lingkungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina, kamu sedang ngapain? Aku mau menghitung luas tamanku ini. Taman? Iya, ayah memberikan taman khusus untuk aku, adikku, dan Kak Fani. Memang ukuran tamanmu berapa? Ukuran tamanku 2 kali lebih besar dari taman adikku. Ukuran taman adikmu berapa? Aku kurang tahu ya, kata ayah panjang taman adikku lebih 2 meter dari lebarnya. Kalau luas taman Kak Fani berapa? Luas taman Kak Fani berbeda denganku. Panjangnya lebih pendek 1 meter dari panjang tamanku, sedangkan lebarnya lebih pendek 2 meter dari lebar tamanku. Kok lebih luas tamanmu ya, Vina? Ya, karena dulu Kak Fani sudah diberikan tanah terlebih dahulu, jadi sekarang jatah Kak Fani seperti itu deh. Oh gitu. Berarti luas tamanmu berapa ya? Sepertinya kita cari dulu deh panjang dan lebar taman adikmu. Tapi kan kita tidak mengetahuinya. Mudah saja. Caranya seperti ini. Kita misalkan lebar taman adikmu sebagai variabel X, maka panjangnya X ditambah 2 meter. Oh iya, berarti kalau panjang dan lebar tamanku berapa ya? Lebar dan panjang tamanmu yakni 2 kali lebar dan panjang milik adikmu. Berarti panjang dan lebarnya yakni? Iya benar. Panjang kamarmu 2 dikali dalam kurung X ditambah 2, sama dengan 2X ditambah 4 meter, sedangkan lebarnya 2X meter. Kalau luasnya berarti? Luas tamanmu adalah 4X kuadrat ditambah 8X meter persegi. Iya benar, berarti kalau luas taman kakakku berapa ya? Kita cari panjang dan lebarnya dulu. Berarti panjang dan lebar taman kakakku yakni? Iya benar Hina. Dan luasnya yakni 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 6 meter persegi. Iya benar Santi, terima kasih telah membantuku. Sama-sama. Ayo Santi, sini kita bermain. Kamu main duluan aja, tidak apa. Kamu kenapa Santi? Tidak apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu hal. Memikirkan apa?
Sebelum pergi bermain tadi, ayah memberitahuku bahwa nanti sore ayahku meminta tolong padaku untuk mengukur lapangan tenis meja miliknya. Lalu, apa yang kamu bingungkan? Ayahku berkata bahwa luas lapangan tenis meja miliknya 15x kuadrat ditambah 82x ditambah 48 cm persegi dan panjangnya 5x ditambah 24 cm. Iya, lalu? Ayah menyuruhku mencari keliling lapangan tenis meja itu, tapi lebarnya belum ada. Mudah saja, kita bisa mencari lebarnya terlebih dahulu dengan menghitung hasil bagi luas lapangan tenis meja dengan panjangnya. Bagaimana caranya? Seperti ini. 15x kuadrat ditambah 82x ditambah 48 kita bagi dengan 5x ditambah 24. Nah, kita lihat pangkat variabel tertingginya, yakni x kuadrat dan x. 15x kuadrat kita bagi dengan 5x, menghasilkan 3x. Nah, 3x kita kalikan dengan 5x ditambah 24. 3x dikali 5x adalah 15x kuadrat, dan 3x dikali 24 adalah 72x. Lalu kita kurangkan sehingga diperoleh 10x ditambah 48. Lalu kita lihat lagi pangkat variabel tertingginya, yakni x dan x. 10x dibagi dengan 5x, sehingga diperoleh 2. Nah, 2 kita kalikan dengan 5x ditambah 24. 2 dikali 5x adalah 10x, dan 2 dikali 24 adalah 48. Lalu kita kurangkan sehingga diperoleh 0. Sehingga lebar lapangan tenis meja milik ayahmu yakni 3x ditambah 2 cm. Berarti untuk mencari keliling lapangan tenis meja ayahku, kita harus menjumlahkan seluruh sisi-sisi pada lapangan tenis meja tersebut ya? Iya benar, jadi keliling lapangan tenis meja milik ayahmu yakni... Iya benar. Terima kasih ya Vina. Sama-sama. Ayo kita bermain. Ayo.